pagi, siang, sore, atau malam, Pak Heri. Saya Evelyn dengan NRP 13011180002 ingin menjelaskan mengenai UAS Ekonometrika tentang model persamaan struktural. Untuk UAS kali ini, saya akan menggunakan 4 variabel. Yang pertama ada flexible supply contracts sebagai variabel independen dan competitive advantage sebagai variabel dependent. Sedangkan ada variabel responsive pricing sebagai variabel mediator dan environmental turbulence sebagai variabel moderator. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara variabel berikut ini. Yang pertama, ada flexible supply contracts. Variabel ini merupakan variabel independen, di mana yang akan mempengaruhi competitive advantage. Flexible supply contract sendiri itu seperti fleksibilitas kuantitas perusahaan, di mana memungkinkan pembeli itu untuk melakukan kontrak dengan pemasok mengenai perjanjian seperti harga, jumlah pesanan, dan hal ini tentu akan membuat pembeli itu mengurangi resiko kelebihan stok atau kekurangan stok, sehingga juga dapat mengurangi biaya yang akan dikeluarkan oleh pembeli. Oleh karena itu, dengan perusahaan menerapkan flexible supply contracts akan mempengaruhi competitive advantage perusahaan, karena pembeli akan semakin tertarik terhadap pemasok yang menerapkan flexible supply contracts. Kemudian responsive pricing sebagai mediator antara flexible supply contract dan competitive advantage, karena responsive pricing flexible supply contracts itu kan akan mempengaruhi harga dan kuantitas perusahaan, sehingga demand akan bervariasi. Oleh karena itu, dengan diterapkannya responsive pricing pada perusahaan dapat mempengaruhi competitive advantage juga. Hal ini misalnya responsive pricing seperti perusahaan mengubah harga sebagai respon terhadap perubahannya permintaan. Hal ini seperti akan menaikkan harga di saat sumber daya mendekati kemacetan dan menurunkan harga saat terdapat kelebihan atau peningkatan kapasitas yang tidak terpakai. Hal ini akan membuat perusahaan dapat melakukan pemanfaatan kapasitas secara penuh, sehingga dapat mempengaruhi competitive advantage perusahaan. Kemudian ada variabel environmental turbulence. Lingkungan sendiri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, environmental turbulence ini terjadi saat perubahan pada lingkungan itu terjadi secara tidak terduga atau tidak dapat diprediksi oleh perusahaan. Oleh karena itu, variabel ini dapat mempengaruhi secara langsung terhadap competitive advantage perusahaan. Bagaimana perusahaan merespon perubahan lingkungan dapat mempengaruhi competitive advantage tersebut. Setelah mengetahui hubungan antar variabel berikut, kemudian setelah dilakukan survei, juga muncul beberapa indikator atau sebagai measure variable pada setiap variabel yang sudah dicari. Seperti pada flexible supply contract ada measure variable-nya ada 5. Setelah ditemukan hal ini, kemudian dilakukan koneksi tanda panah flexible supply contract yang mempengaruhi langsung ke competitive advantage, flexible supply contracts yang akan mempengaruhi responsive pricing dan kemudian akan mempengaruhi competitive advantage, dan kemudian environmental turbulence akan mempengaruhi secara langsung competitive advantage. Setelah diketahui hubungan berikut, akan dilakukan kalkulasi menggunakan Smart PLS. Yang pertama, akan saya lakukan uji bootstrapping dengan cara calculate bootstrapping. Kemudian start calculation.
Uji bootstrapping sendiri itu dilakukan untuk melihat apakah variabel itu akan berpengaruh secara signifikan antar variabel. Nah, setelah dilihat statistik pada data itu di atas 2,5, maka data ini merupakan berhubungan secara signifikan di angka 5%. Hal ini terbukti dari p-value yang mendekati angka 0, sehingga semuanya berwarna hijau. Ini artinya semua variabel berpengaruh secara signifikan. Kemudian kembali ke data di awal, saya akan selanjutnya melakukan uji PLS algorithm dengan calculate, PLS algorithm, dan start calculation. Uji ini digunakan untuk memastikan apakah data yang digunakan itu valid atau reliable. Nah, kembali ke data awal, tepat setelah dilakukan calculate uji PLS algorithm akan keluar loading factor pada angka yang ada di panah ini. Nah, loading factor ini yang bisa memperlihatkan apakah data tersebut itu valid atau reliable. Cara membuktikannya yaitu loading factor harus di bawah 0,7 atau 0,75. Seperti dilihat pada fleksibel suprakontrak, loading factornya semua di atas 0,7 atau 0,75, sehingga data yang digunakan itu sudah valid dan reliable. Kemudian pada responsive pricing juga sudah, dan competitive advantage juga sudah valid dan reliable. Sedangkan pada environmental turbulence dapat ditemukan ada loading factor yang masih di bawah 0,7 seperti ET6. Kemudian juga ada nomor 11 yang jumlahnya 0,4, dan juga ada nomor 13 yang totalnya 0,647 yang masih di bawah 0,7. Untuk itu saya akan menghapus data yang masih tidak valid secara satu persatu. Yang pertama yang nomor 11 dengan dengan loading factor 0,47 akan saya hapus. Nah, setelah saya hapus, saya akan melakukan uji algoritma kembali. Setelah saya uji, saya cek kembali apakah data masih valid. Ternyata masih ada data yang masih belum valid, kemudian lalu akan saya hapus lagi. Saya akan mengulangi hal ini sampai semua data itu reliable. Nah, sekarang semua loading factor sudah di bawah 0,7, sehingga data-data yang terpakai pada model ini sudah valid semua dan reliable, sehingga dapat dilakukan pengujian kembali. Saya akan menguji bootstrapping kembali untuk memastikan apakah data masih signifikan setelah dihapus tadi. Setelah dilakukan uji bootstrapping yang kedua, terlihat bahwa data masih berpengaruh secara signifikan. Kemudian setelah saya uji kembali dan bahwa datanya masih ideal, saya akan menuju ke uji algoritma kembali. Lalu saya akan memperlihatkan outer loading data saya. Nah, terlihat data semuanya berwarna hijau yang artinya data telah ideal. Kemudian saya akan memperlihatkan inner model pada data ini, kemudian juga outer model pada data ini. Nah, setelah terlihat inner model dan outer model, saya akan mengambil kesimpulan dari data yang telah saya
lakukan pengujian bahwa data yang saya pakai di sini semuanya sudah ideal. Karena data yang tidak ideal sudah saya hapus. Kemudian pada pengujian LS algorithm terdapat angka signifikan yang dapat keluar pada setiap variabel, seperti flexible supply contracts yang akan mempengaruhi competitive advantage sebesar 0,236. Flexible supply contracts akan mempengaruhi secara signifikan responsive pricing sebesar 0,726. Responsive pricing akan mempengaruhi competitive advantage secara signifikan sebesar 0,230. Dan environmental turbulence akan mempengaruhi competitive advantage secara signifikan sebesar 0,457. Sedangkan dengan pengujian bootstrapping akan juga keluar angka pada panah antar variabel koneksinya. Nah, kalau menggunakan uji bootstrapping, maka flexible supply contracts akan mempengaruhi competitive advantage sebesar 3,71. Flexible supply contracts akan mempengaruhi responsive pricing secara signifikan sebesar 21,56. Responsive pricing akan mempengaruhi competitive advantage sebesar 3,228 dan environmental turbulence akan mempengaruhi competitive advantage secara signifikan sebesar 6,841. Dengan demikian, model persamaan struktural setelah saya lakukan pengujian menggunakan SmartPLS beserta kesimpulannya bahwa data sudah ideal dan nilai signifikannya juga sudah tertera. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.